sampai detik ini nomor untuk perkara tersebut belum, karena ada sih memang secara ekor, namun karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh kuasa hukumnya sehingga perkara tersebut belum bisa terdaftar. Jadi kan ada syarat-syaratnya. kalau secara elektronik court itu surat kuasanya harus diupload, identitas kuasa hukumnya juga harus dilengkapi. Jadi karena kuasa hukumnya belum melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, sehingga perkara tersebut belum didaftarkan di Panitiran Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jadi belum ada nomornya. Sudah masuk mendaftar secara ikut, cuman belum bernomor. Ya itu tadi ya, antara lain identitas kuasa hukumnya, surat khusus ya, surat kuasa khusus sebagai kuasa hukum dari pihak pemohon secara jelas. Jadi karena persyaratan surat kuasanya belum lengkap, sehingga pendaftaran secara ikut itu belum terdaftar di Panitiran Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga belum ada nomornya. Belum, nomornya belum, nomor perkaranya belum bisa karena kurang syarat. Tapi masuk ikut tanggal berapa, Bu? Masuk ikut tanggal 7, karena belum belum lengkap syaratnya, sehingga belum bernomor, sehingga belum terdaftar jadinya pihak pemohon atau Ferry Irawan. Secara normatif, kalau perceraian itu diajukan oleh suami, itu jenis perkaranya adalah cerai talak. Cerai talak itu maksudnya suami yang mengajukan, jenisnya cerai talak. Jadi suami memohon untuk dikabulkan permohonan izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Saya jelasin dulu itunya, cerai talak itu ya. Kalau cerai talak itu kan ada 3. Talak itu kan ada 3 ya. Satu, raj'i, talak 2, raj'i, dan atau talak 3, jadi 3. Itu kalau cerai talak. Jadi suami yang mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah diberi izin oleh majelis hakim. Beralasan nggak dia mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya? Itu kalau ada alasan, kalau beralasan hukum sehingga dikabulkan oleh majelis hakim, maka nanti dia diberi izin untuk kapan ikrarnya. Itu kalau cerai talak. Berbeda lagi kalau yang diajukan oleh istri atau jenis perkaranya adalah cerai gugat. Itu kalau cerai gugat, istri mengajukan ke Pengadilan Agama agar diputuskan perceraiannya, sehingga karena kalau dikabulkan beralasan dan terkabul karena beralasan dan terbukti, maka pengadilan yang memutuskan perceraian mereka, perkawinan mereka itu. Jadi pengadilan yang menjatuhkan. Prosesnya sama. Kalau mengenai persidangan itu, semua diwajibkan untuk hadir di persidangan ya, baik dia itu ada bebas maupun berada di tahanan. Kan itu ada prosedurnya. Jadi kalau seandainya dia berada di sana, akan dipanggil oleh Pengadilan Agama, pun diperintahkan pihak pemohon untuk hadir di sini di persidangan, melalui di mana dia tempat. Misalnya kalau di Jawa Timur, kalau di Rutan ya minta bantuan Pengadilan Agama, meminta bantuan ke Pengadilan Agama sana untuk memanggil pihak pemohon agar hadir di muka persidangan. Tuh mekanismenya. Kalau misalnya dia tidak bisa hadir, pihak pemohon itu atau termohon itu dapat memberikan surat kuasa istimewa ya, jadi bukan surat kuasa khusus, tapi surat kuasa istimewa khusus dan istimewa. Jadi
untuk menghadiri proses persidangan istimewa dalam perkara ini untuk perkara permohonan cerai. Kalau offline ya haruslah kan, offline harus hadir. Kalau online itu dapat, saya bilang dapat, bukan pasti bisa, dapat. Ya, itu istimewanya, surat kuasa istimewa itu dalam hal apa? Persidangan kah atau untuk mediasi kah? Jadi berbeda. Yang namanya surat kuasa istimewa itu satu substansi saja. Pengadilan Agama Jakarta Selatan terbuka, siapa saja yang mau mengajukan, dan kalau misalnya sudah diterima persyaratannya sudah cukup, diterima oleh pengadilan, diperiksa, terbukti, dikabul, jadi dah. Kalau nggak terbukti, kalau tidak memenuhi persyaratan, tidak terbukti, ditolak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.